Halo sobat, dimanapun keberadaan kalian, welcome back kembali di channel Bang Pajar, pemersatu anime. Pada kali ini saya akan membawakan anime The New Gate episode pertama. Penasaran seperti apa alurnya? Santuy, seduh kopi dulu, nyalain sebat, buka celana, mari kita mulai. Lala Jona. Diceritakan di masa depan ada sebuah game VR yang sangat canggih di mana manusia bisa memainkannya dengan pengalaman yang sangat nyata, dan pemain juga dapat berpetualang dan memilih 10 karakter yang berbeda di dalam game. Namun semuanya berubah saat player tidak bisa keluar dari game tersebut, dan jika player mati di dalam game, maka ia juga akan mati di dunia nyata. Lalu kita diperlihatkan MC kita yang bernama Shin. Ia sedang berpamitan kepada nelayannya untuk mengakhiri game ini supaya para player bisa log out dari game. Sesampainya di tempat bos, ia langsung berhadapan dengan bos game. Lalu ia melancarkan serangan, namun monster itu dapat menghindarinya dan hanya memotong salah satu sayapnya saja. Itu pun sia-sia, dikarenakan bos tersebut dapat memulihkan diri. Dikarenakan darah bos tersebut tinggal sedikit, ia berniat untuk mengakhiri semuanya dengan serangan terakhirnya. Dan itu pun berhasil mengalahkan bos tersebut. Saat sudah mengalahkannya, ia mendapatkan gelar dan diberitahukan bahwa player sekarang dapat keluar dari game. Untuk memastikannya, Shin pun membuka gulungan yang berisi nama player yang masih online. Dan ternyata benar, mereka semua sudah log out. Saat Shin akan log out, ia melihat ada pintu yang terbuka. Tiba-tiba ia berteleport ke suatu tempat. Ia bingung, apakah gamenya masih berjalan atau ia sudah keluar. Lalu ia mengecek statusnya, dan ternyata statistiknya naik drastis akibat gelar yang ia dapatkan sebelumnya. Dan ternyata tombol keluar dari game itu sudah tiada, atau artinya dia terjebak di game itu kembali. Tidak ambil pusing, Shin memakai itemnya untuk pulang ke rumahnya. Tak lama ia akhirnya sampai. Namun saat ia hendak ke rumahnya, ia melihat seorang elf yang sedang dibawa oleh pria tak dikenal. Namun saat mereka keluar dari kubah pelindung rumah bulan, babi hutan menyerang mereka. Dan ya, MC kita tentunya menyelamatkannya. Lalu si elf menanyakan apa Shin dan gurunya yang bernama Shin Rajar, atau kita panggil saja Rajar, mempunyai hubungan dengan Shin. Lalu Shin mengatakan bahwa ia adalah kenalannya Rajar. Mendengar hal itu, Tiara pun mengatakan bahwa gurunya belum pulang dari perjalanan. Kemudian dia meminta imbalan 1000 jule untuk menyampaikan pesan ke gurunya jikalau gurunya sudah pulang. Kemudian Shin pun mengeluarkan koin jale. Sontak hal tersebut mengagetkan Tiara. Sebab ia mengatakan membuka ruang barang dan memiliki koin jale ialah hal yang dilakukan raja-raja tertua. Lalu koin jale yang Shin keluarkan berharga setidaknya 10 miliar jule. Lalu Shin pun mengatakan ia adalah karakter Haiguman. Tiara yang mendengar hal tersebut terkejut sebab Haiguman seharusnya sudah punah saat 500 tahun yang lalu pada kejadian Senja Kemakmuran di mana para player menghilang. Mendengar hal tersebut,
Shin menyimpulkan bahwa ia sudah melewati 500 tahun lamanya. Kemudian Shin memberikan koin miliknya kepada Tiara. Awalnya Tiara enggan untuk menerima barang yang berharga dari Shin. Namun Shin memberikannya dengan ikhlas dan memberitahukannya bahwa mungkin koin ini dapat membantu elf seperti Tiara. Kemudian Tiara kaget karena gurunya sudah membacakan mantra ilusi pada Tiara supaya ia tidak terlihat seperti elf, melainkan gadis desa. Shin penasaran kenapa Tiara menyembunyikan identitasnya. Lalu Tiara bercerita bahwa elf yang memiliki rambut hitam adalah sebuah malapetaka, yaitu ia dapat memancing monster-monster untuk menyerangnya. Sampai-sampai ia diusir dari desanya sendiri. Kemudian ia bertemu dengan gurunya dan ia membuat barrier di rumah bulan supaya ia tetap aman. Shin menyimpulkan bahwa mungkin Tiara terkena kutukan. Lalu Shin mencari sesuatu di inventory-nya, yaitu skill analisa. Benar saja, saat Shin memindai Tiara, ternyata ia terkena berkah kutukan, di mana berkah kutukan tersebut memberikan kutukan secara acak kepada Tiara. Lalu Shin mencoba untuk membantu memurnikan kutukan tersebut. Ternyata itu berhasil. Ia berhasil mengembalikan rambut Tiara menjadi perak walau hanya sebagian. Lalu Shin mengajak Tiara keluar dari penghalang. Awalnya Tiara ragu. Namun Shin meyakinkan Tiara jika ada monster yang datang, Shin akan menghabisi monster tersebut. Lalu dengan mantap, Tiara pun berjalan ke depan. Kemudian mereka melihat pemandangan di atas bukit. Saat di rumah bulan, Tiara mengatakan apa yang akan dilakukan Shin selanjutnya dikarenakan gurunya belum pulang. Lalu Shin mengatakan ia akan menjelajahi kota sekitar. Lalu Tiara memberikan amplop yang berfungsi untuk melewati antrian pemeriksaan di gerbang kota. Shin beralih, di mana Shin diantarkan ke guild petualang. Dan saat di dalam, ia bertemu dengan seorang wanita dan pria di sana. Shin mengatakan ia akan mendaftar menjadi petualang. Lalu wanita tersebut meminta Shin untuk ke lantai 2 untuk mendaftar. Saat sampai, ia terkejut karena di sana ada wanita yang sama dengan wanita yang di bawah. Wanita itu mengatakan bahwa mereka kembar. Saat ia di bar, ia dihampiri oleh kakak kembar dari guild dan mengatakan ada orang yang ingin bertemu. Lalu mereka bertemu di ruangan ketua guild. Ketua guild tersebut mencoba memastikan undangan Shin dengan cara mendekatkan undangannya dengan punya Shin. Ternyata undangan itu asli. Lalu ketua guild itu memberitahu Shin bahwa dengan undangan tersebut Shin dapat melewati pos pemeriksaan dan berbagai hal lainnya. Bahkan dapat bertemu dengan raja. Ketua guild meminta Shin untuk mengetes kemampuannya. Lalu keesokan harinya, Shin kembali ke guild untuk menerima kartu petualang dan memilih misi untuk mencari rumput hilk yang berguna untuk ramuan obat. Kemudian Shin beralih ke hutan di mana Shin kesulitan untuk mencari rumput hilk. Padahal pada saat main game dulu, rumput itu gampang ditemukan. Lalu ia melihat radar dan mendapati adanya monster yang terus berputar-putar. Saat dihampiri, ia melihat monster kuat bernama Skullface Jack. Kemudian Shin melihat ada kereta yang hancur. Kemungkinan itu adalah perbuatan monster tersebut. Supaya tidak ada korban lagi, Shin maju untuk menghadapi monster tersebut. Dikarenakan serangan biasa tidak mempan, ia akhirnya membuka segelnya, yaitu Oplimi. Dan dengan satu serangan mengalahkan monster tersebut dan menerbangkan senjata tipe cahaya monster itu. Padahal Shin mau ngambil gitu kan. Dan pada akhirnya Shin cuman mengambil biji monster itu saja.
Kemudian Xian pun beralih di kerajaan, di mana pedang tadi dari Skullface Jack terbang ke kerajaan dan mendarat di kamar Rione, putri kerajaan.